Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Statistik 2. Untuk kali ini materinya adalah pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypodentesis. Hypo berarti lemah, kurang atau di bawah. Tesis sendiri berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Nah, hipotesis diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Jadi hipotesis itu sifatnya masih lemah dan sementara, untuk itu kebenarannya perlu dibuktikan melalui uji statistik. Kemudian pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Jadi, untuk membuktikan hipotesis itu benar atau salah, perlu dilakukan uji, yang namanya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis sebagian terpenting dalam statistik inferensial atau statistik 2. Karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan masalah dalam penelitian dapat terselesaikan. Kemudian prosedur pengujian hipotesis itu ada 5 langkah. Langkah pertama adalah menentukan formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis sebagaimana kita tahu itu ada hipotesis nol atau hipotesis nihil, mana hipotesis ini disimbolkan dengan H0. Adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Nah, kemudian ada juga hipotesis yang kedua adalah HA, yang pertama tadi kan H0, HA atau hipotesis alternatif, disebut juga dengan hipotesis tandingan. Jadi, hipotesis alternatif itu bisa disimbolkan HA atau H1, adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0 atau yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian menentukan taraf nyata atau significant level. Taraf nyata itu disebut juga sebagai besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Jadi taraf kesalahan yang akan kita gunakan dalam penelitian itu berapa? Nah, biasanya antara 1%, 5%, dan 10%. Jadi kalau di atas 10% tidak dianjurkan, dan biasanya yang mayoritas digunakan adalah significant levelnya 5%. Kemudian setelah itu menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian itu dibuat untuk membuat suatu keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai alfanya dengan nilai uji statistiknya. Jadi kalau pada prakteknya skripsi itu akan menggunakan misalnya software statistik SPSS, EViews, atau yang lainnya, nanti akan keluar nilai alfa, dan itu akan kita bandingkan dengan uji nilai statistik dari uji statistiknya. Nah, setelah itu menentukan nilai uji statistik. Nilai uji statistik kalau secara manual itu merupakan hasil dari rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu. Jadi nanti ada distribusi F, distribusi C kuadrat, dan sebagainya. Sedangkan kalau dalam pengujian melalui software statistik itu lebih mudah lagi, kita tidak perlu menggunakan rumus-rumus karena diolah oleh sistem dan kita tinggal baca outputnya. Nah, kemudian terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan ini merupakan penetapan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis. Jadi setelah kita lihat output hasil olah data statistik, kita bisa menentukan apakah hipotesis yang kita ajukan itu ditolak atau diterima. Oke, selanjutnya untuk jenis-jenis pengujian hipotesis, kalau berdasarkan jumlah sampelnya itu ada sampel besar lebih dari 30, sedangkan sampel kecil itu kurang dari sama dengan 30. Jadi harapan saya ketika teman-teman melakukan
penelitian itu minimal sampelnya diusahakan 30 itu udah tergolong kecil ya, diusahakan di atas 30, dan lebih banyak itu lebih bagus karena lebih bisa merepresentasikan populasinya. Kemudian untuk berdasarkan arah hipotesisnya itu ada hipotesis dua pihak, kemudian ada hipotesis pihak kiri atau sisi kiri, kemudian ada hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Untuk dua pihak itu pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 atau H0-nya berbunyi tidak secara gamblang menyebutkan misalnya berpengaruh signifikan, hanya seperti itu. Berbeda dengan ketika hipotesisnya mengarah pada arah tertentu, misalnya arah kiri atau arah kanan, misalnya adalah berpengaruh negatif dan signifikan atau berpengaruh positif dan signifikan. Ketika kita menyebutkan arahnya positif atau negatif, itu berarti pengujian hipotesisnya bukan dua pihak, tapi salah satu pihak, baik itu kiri atau kanan. Kemudian kesalahan dalam pengujian hipotesis itu terdapat dua jenis kesalahan secara umum ya. Jadi kesalahan pertama, H0 ditolak padahal kenyataannya H0 itu benar. Artinya menolak hipotesis tersebut itu seharusnya hipotesis itu diterima. Jadi mungkin karena kesalahan human error atau suatu hal tertentu sebenarnya hipotesis itu diterima tapi kita tolak gitu, jadi itu salah. Kemudian juga kebalikannya, mungkin hipotesis itu salah jadi seharusnya kita tolak tapi dalam penelitian kita terima. Itu mungkin juga kemungkinan karena human error juga bisa, atau kesalahan teknis, atau kesalahan pengambilan sampel, dan banyak faktor lainnya. Nah, kemudian ada hubungan antara di sini alfa, beta, dan n. Untuk n-nya ini, n kecil itu adalah jumlah sampel. Nah, jumlah sampel ini akan juga mempengaruhi hasil pengujian hipotesisnya. Yang pertama adalah kesalahan dari alfa yang dalam bentuk penggunaannya disebut sebagai taraf nyata atau taraf signifikan atau signifikan level of significant. Nah, kemudian nanti ada sebuah rumus 1 min alfa itu disebut sebagai tingkat kepercayaan. Jadi kalau level signifikan kita menentukan 5%, berarti tingkat kepercayaannya adalah 1 dikurangi 0,05. Jadi atau dikurangi 100 dikurangi 5%, jadi tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah, kemudian ada juga untuk kesalahan beta. Kesalahan beta itu adalah penggunaan sebagai fungsi ciri operasi. Jadi kalau dalam penelitian itu ada yang namanya kuasa pengujian. Kuasa pengujian yang dimaksud di sini adalah ketika melakukan penelitian itu mempunyai kuasa untuk menolak suatu hipotesis. Nah, itu ditentukan oleh nilai betanya. Kemudian kita lanjutkan untuk pengujian hipotesis. Yang pertama ada F atau rasio variance. Ini distribusi F dikenalnya. Nah, ini dikembangkan oleh R.A. Fisher awal tahun 1920-an. Nah, kenapa dinamain distribusi F? Itu untuk mengenal sang penemunya, yaitu Fisher. Nah, skala distribusi F itu mulai dari 0 sampai tak terhingga. F sendiri tidak dapat bernilai negatif, jadi dia harus selalu positif. Nah, distribusi F dapat digunakan untuk pengujian hipotesis persamaan 3 atau lebih rata-rata populasi yang diperkirakan dengan teknik analisis varian atau ANOVA yang biasa disebut dengan ANOVA. Jadi nanti kalau olah data statistik itu outputnya ada ANOVA atau analysis of variance. Nah, langsung di sini ada rumus-rumus terkait. Jadi kalau membuat tabel ANOVA, kan kita akan membuat tabel ANOVA uji hipotesis. Jadi kita bikin tabelnya. Nah, dalam tabelnya itu ada seperti ini. Ada sumber varians, kemudian ada jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, kemudian ada rata-rata kolom, error, total,
dan sebagainya. Nanti kita langsung terapkan pada sebuah contoh soal. Misalnya adalah sebanyak 25 pasien diberi 5 jenis tablet sakit kepala untuk mengurangi rasa sakit. Nah, di sini ada 5 jenis tablet sakit kepala ya, ada A, B, C, D, E, ada 5 jenis. Nah, pasiennya itu jumlahnya 25. Jadi misalnya tablet A itu diberikan kepada 5 orang, tablet B kepada 5 orang, C 5 orang, demikian juga sampai E. Nah, kemudian soalnya adalah dengan menggunakan taraf nyata 5%. Ujilah rata-rata lama tablet dapat mengurangi rasa sakit adalah sama. Jadi ini ada hipotesisnya adalah hipotesis yang diajukan itu dari kelima jenis tablet itu memiliki rata-rata lama dalam mengurangi rasa sakit itu sama. Nah, ini benar nggak sih rata-rata tablet itu sama dalam mengurangi rasa sakit atau tidak sama? Nah, ini kita uji dengan menggunakan analisis of variance. Yang pertama adalah kita menentukan formulasi hipotesisnya. Formulasi hipotesis H0-nya itu adalah untuk tablet 1, tablet 2, 3, sampai 5 itu sama. Nah, H0 itu berdasarkan ini ya, berdasarkan yang diajukan dalam soal adalah sama. Sama dengan. Kemudian H1 atau hipotesis alternatifnya itu adalah sekurang-kurangnya dua rata-rata tidak sama. Jadi intinya kalau hipotesis alternatif itu kan sebagai tandingannya. Jadi dia memberikan alternatif hipotesis bahwa rata-rata dari 5 variabel 5 tablet itu nggak sama. Jadi lawannya dari H0. Nah, kemudian langkah kedua adalah menentukan taraf nyata atau alfanya dan nilai F tabelnya. Tadi diketahui bahwa nilai A itu signifikan levelnya adalah 5% atau 0,05 dengan V kecil 1 ini adalah namanya pembilang. Jadi 5 dikurangi 1, 4. Jadi kan ada 5 jumlah tabletnya. Kemudian untuk penyebutnya adalah 5 dikali 5 min 1. Nah, sama dengan 20. Nah, 4 sama 20 itu gunanya kita di sini. Ini pembilang, ini penyebut. Pembilang, penyebut. Jadi diingat-ingat adalah nilai F dengan level taraf nyatanya adalah 0,05 dan pembilangnya adalah 4 dan penyebutnya adalah 20. Hasilnya 2,87. Dari mana kok bisa dapat 2,87? Nah, ini teman-teman bisa melihat tabel distribusi F-nya. Nah, seperti ini tabelnya. Tabel distribusi F. Tadi dinyatakan bahwa nilai alfanya atau taraf nyata signifikan levelnya adalah 5%. Benar ya, 5%. Kemudian diketahui juga pembilangnya 4. Kemudian penyebutnya 20. Nah, 20 sama 4 kita tarik garis, ketemu 2,87. Oke, baik, kita kembali ke sini jawaban tadi. Nah, kita masukkan 2,87. Oke, kemudian selanjutnya kita kriteria pengujian. Oke, karena ini videonya sekali tag itu terbatas maksimal 15 menit, jadi saya potong sampai di sini, kita lanjutkan ke video yang kedua.